Menumbuhkan budaya menulis di kalangan mahasiswa bukanlah perkara gampang. Apalagi, belakangan muncul gaya hidup instan di kalangan mahasiswa, seperti kecenderungan mahasiswa melakukan plagiasi atau penciplakan karya tulis, demi melengkapi tugas-tugas yang diberikan dosen kepada mereka. Sebutlah makalah. Mereka hanya mendownload atau mengunduh materi-materi dari internet yang berkenaan dengan topik yang dibutuhkan untuk makalahnya, lalu meng-copy-paste ke Microsoft Word. Dengan sedikit perubahan atau modifikasi, jadilah makalah yang siap mereka kumpulkan sebagai tugas perkuliahan. Parahnya, makalah tersebut seringkali tidak disertai sumber atau alamat yang jelas, seperti dari mana rujukan tersebut diambil, sehingga seolah-olah si pengumpul tugas ini ingin mengklaim bahwa konten makalah mereka tersebut sebagai karya orisinalitas mereka. Pertanyaannya, mengapa copy-paste ini terjadi? Menurut saya, ini terjadi karena keinginan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas membuat makalah yang diberikan oleh dosen mereka secara cepat dan mudah. Salah satu dalih yang sering kita dengar, karena banyaknya tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh dosen pada mereka, di antaranya makalah-makalah tersebut. Muncul pula dalam pemikiran mereka, karya tulis berupa makalah yang mereka buat tidak akan serius dibaca oleh dosen-dosen mereka, karena keterbatasan waktu dan kesibukan dosen. Muncul anggapan yang penting selesai. Alasan lain, karena sifat malas yang menjangkiti mahasiswa. Apalagi pekerjaan menulis makalah bagi sebagian mahasiswa dianggap sebagai pekerjaan yang membosankan. Satu-satunya cara yang paling gampang ya adalah dengan meng-copy-paste tulisan yang tersedia di internet. Keadaan ini jelas kontraproduktif, terutama dengan usaha menumbuhkan tradisi menulis di kalangan mahasiswa. Keadaan ini juga bertentangan dengan tujuan pencerdasan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali itu, bukankah salah satu ciri bangsa yang maju dan cerdas adalah bangsa yang maju tradisi tulis dan bacanya sebagai bagian dari budaya hidup masyarakatnya? Nah, apa solusinya? Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kebiasaan buruk tersebut hemat saya seperti 1. Pada mahasiswa, sebaiknya sejak awal, katakan misalnya pada semester 1, diberikan pedoman atau etika pengutipan karya tulis, seperti penyebutan nama penulis dan alamat website yang diunduh. Jadi, untuk mendalami aturan penulisan karya tulis ilmiah, tidak harus menunggu saat masa-masa pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Seputar teknik penulisan dan etika pengutipan ini sebaiknya telah dipahami oleh mahasiswa sejak semester awal. Sehingga, pada semester-semester berikutnya, mereka tidak lagi kebingungan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, termasuk makalah. 2. Mahasiswa perlu diberikan kesempatan atau dilibatkan dalam pelatihan menulis atau kegiatan-kegiatan meneliti, sehingga mereka terbiasa berpikir dan menuangkan pikiran atau ide-idenya ke dalam bentuk tulisan. Setidaknya, pelatihan menulis atau pelibatan mahasiswa dalam kegiatan meneliti akan menambah pengalaman mereka dalam mengorganisasikan buah pikiran ke dalam bentuk karya tulis ilmiah, termasuk makalah. 3. Mahasiswa perlu membiasakan atau dibiasakan mempresentasikan makalahnya di depan kelas. Manfaat positifnya, makalah yang mahasiswa buat langsung dikoreksi oleh dosen dan mendapat catatan revisi dari dosen untuk diperbaiki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya, mahasiswa yang membuat makalah akan mempelajari isi makalah yang mereka kumpulkan ke dosen mereka. 4. Mahasiswa perlu didorong dan dimotivasi untuk kreatif dan inovatif dalam menulis makalah. Maksudnya apa? Maksudnya, dalam menulis ini, para mahasiswa mesti dapat mengeksplorasi isi makalahnya sedemikian rupa dan mencerminkan sejauh mana kreativitas dan inovasi seorang mahasiswa ikut serta dalam ide-ide tulisannya. Pada konteks ini, mahasiswa tidak lagi meng-copy-paste apa yang mereka peroleh dari internet seperti tulisan-tulisan yang tersebar di Blogspot, WordPress, Kompasiana, dan sebagainya, melainkan hanya sebatas pelengkap saja. Substansi tulisan mereka tetap beranjak dari ide-ide mereka sendiri. 5. Menjelaskan kepada para mahasiswa tentang betapa pentingnya keterampilan menulis. Tidakkah dalam penyusunan proposal kegiatan mereka memerlukan kemampuan dalam menuangkan ide-ide ke atas kertas? Tidak seharusnya copy-paste dong. Demikian pula jika masa depan mengantarkan mereka menjadi guru dan bahkan dosen. Kemampuan menulis jelas amat diperlukan. 6. Secara periodik, perlu diadakan sayembara menulis esai dan sayembara penulisan karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa.
Jadi begini, fenomena copy-paste jelas kontraproduktif, terutama dengan usaha menumbuhkan tradisi menulis di kalangan mahasiswa. Untuk mengurangi tren copy-paste di kalangan mahasiswa ini, semua unsur kampus mesti terlibat serta. Semua mesti berkomitmen dalam menumbuhkan budaya literasi di kampus. Terpenting, dari semua unsur yang ada, dosenlah yang mesti menjadi panutan yang baik dalam hal menulis ini. Jangan jadi teladan yang buruk untuk mereka. Yuk, kita menulis dengan jujur.